Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Nah, di segmen sebelumnya tadi kita sudah membicarakan apa yang melatar belakangi tentang pembuatan dari cagar budaya yang ada di Tabalong. Selanjutnya nih Pak, apa yang nantinya akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri terkait dengan cagar budaya yang sudah terdata pada saat ini Pak? Dalam hal ini ya, di Sedikbud Kabupaten Tabalong melalui bidang kebudayaan, ini yang pasti akan selalu melestarikan cagar budaya ini dan juga mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini kepada siswa, yang mana dalam bidang kebudayaan itu sendiri kita ada program kepada seluruh siswa untuk pengenalan situs cagar budaya, yang mana kita gilir. Ada beberapa sekolah yang kita arahkan kepada situs cagar budaya ini secara bergiliran. Nah, dan ini sudah kita laksanakan beberapa tahun belakangan ini. Baik, Bapak, apa sih yang membuat sertifikasi cagar budaya ini penting untuk dilakukan? Mungkin kita kembali ke Undang-Undang Cagar Budaya tadi, bahwa sebuah situs cagar budaya itu perlu ditetapkan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang itu di pasal 1 bahwa verifikasi cagar budaya itu bisa dilakukan oleh tim ahli cagar budaya yang membuat rekomendasi kepada kepala daerah untuk dibuatkan SK penetapan. Nah, untuk Tabalong sendiri kita baru satu cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh tim ahli cagar budaya. Mungkin kedepannya kita melakukan secara bertahap terhadap cagar budaya yang lainnya. Jadi kalau istilah tim cagar budaya itu, bahwa cagar budaya yang belum ditetapkan itu masih statusnya masih ODCB, objek diduga cagar budaya. Jadi belum masih diduga gitu ya, masih belum termasuk cagar budaya. Nah, belum itu versi TACB kan, tim ahli cagar budaya. Namun bagi kita cagar budaya bagi kita itu merujuk kepada Undang-Undang Cagar Budaya pasal 5 tadi, bahwa apabila itu sudah mempunyai arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah dan agama serta kebudayaan, itu sudah kita bisa kategorikan cagar budaya. Nah, jadi di Tabalong kedepannya mungkin kita akan melakukan penetapan itu secara bertahap, karena itu menggunakan biaya juga. Ada anggaran ya ternyata ya Bapak ya. Soalnya kita saat ini belum memiliki tenaga ahli cagar budaya. Jadi kita menyewa dari luar terus. Iya, itu yang membuat biayanya agak lumayan lah ya Pak ya. Perlu dianggarkan ya. Iya, betul. Bapak, untuk prosesnya sendiri berapa lama kisaran waktu untuk mendapatkan atau mensertifikasi suatu cagar budaya dan objek wisata, objek bersejarah di Kabupaten Tabalong? Kalau untuk waktunya itu maksimal 30 hari setelah mereka memverifikasi ke lapangan itu. Dan setelah maksimal 30 hari itu mereka merekomendasikan kepada kepala daerah, apakah kepala daerah menyetujui untuk menerbitkan SK penetapan atau tidak. Jadi walaupun mereka merekomendasikan, keputusan tergantung kepada kepala daerah mau menerbitkan SK penetapan atau sebaliknya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke peranan masyarakat nih Bapak. Masyarakat tentunya sangat berperan dalam keberadaan cagar budaya ini Bapak. Peran serta masyarakat sendiri Bapak seperti apa nih Pak terkait cagar budaya, atau mungkin objek bersejarah yang ada di sekitaran masyarakat sendiri, apakah memang dikelola oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah atau bagaimana nih Pak? Untuk Tabalong sendiri, cagar budaya yang ada di Tabalong itu memang untuk Dinas Pendidikan itu diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap 10 cagar budaya itu sesuai SK Bupati di tahun 2021 kalau nggak salah, itu SK Bupati ada bahwa Dinas Pendidikan diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap 10 situs cagar budaya tersebut. Nah, jadi Dinas Pendidikan itu memang ada menganggarkan untuk pemeliharaan tersebut. Misalnya pemberian herbisida untuk membasmi rumput-rumput sekitar cagar budaya, kemudian peralatan kebersihan, misalnya untuk masjid itu kan perlu kebersihan, misalnya untuk toilet, lantai-lantai masjid. Nah, di situ juga kita untuk pelestariannya
kita juga ada juru pelihara. Oh. Memang ini amanat undang-undang juru pelihara ini kan setiap pemerintah daerah itu wajib menyiapkan juru pelihara setiap situs cagar budaya, dan Tabalong mempunyai itu. Sudah mempunyai Sudah itu mempunyai ya Bapak itu. ya. Untuk biasanya ketika masuk ke dalam cagar budaya itu apakah berbayar Pak atau tidak dipungut biaya sendiri gitu nih Pak? Bagaimana nih Pak? Untuk Tabalong belum sampai ke sana Belum. Mbak, ya. Aha. Belum ada PAD. Paling kalau untuk harusnya kan kalau seharusnya seperti kan pariwisata ini. Iya. harusnya kan kayak kalau di seperti daerah luar ya, di Jawa kayak Candi Borobudur, Candi Borobudur itu kan Iya. memang mereka PAD-nya masuk dari situ. Masuk dari Kita belum mengarah ke situ. Memang pengennya kita sampai ke sana harusnya kan. Jadi betul. bisa itu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar ya. Iya. Paling tidak situ kan. Perekonomian masyarakat Selama ini sekitar. kita kan kalau kayak ini Masjid Pusaka itu kan mereka cuma ziarah ke sana, paling beri wakaf di sana kan. Nah, jadi hasilnya tuh nggak masuk ke daerah, nggak ada retribusi gitu. Oh iya. Jadi paling seputar itu aja Pak, ya. Iya. Belum sampai ke ini berbayar itu belum sampai. Belum ya. Jadi untuk masyarakat yang di luar sana juga bisa mengunjungi ke cagar budaya tanpa Iya. dipungut biaya, Iya, ya Pak ya. Ini kayaknya memang bisa menjadi salah satu objek wisata juga untuk para anak-anak yang study tour mungkin ya Pak ya. Ini bisa ya ke sana ya. Baik, Bapak tadi berbicara mengenai juru pelihara Pak. Apakah di setiap cagar budaya itu memang harus disediakan atau memang harus ada juru peliharanya nih Pak? Kalau merujuk kepada Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 5 itu kan, Pasal 5 ayat 2 itu memang setiap pemerintah daerah atau pemerintah daerah itu harus menyediakan itu, juru pelihara itu. Gunanya apa? Gunanya untuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka melihara, melestarikan cagar budaya tersebut. Nah, kemudian untuk penyediaan juru pelihara itu setidaknya kita harus mengapresiasi ya dengan memberikan insentif kepada tidak kan. Nah, betul. jadi di undang-undang itu kan di pasal 98 itu di ayat 1 itu sudah dijelaskan bahwa pendanaan itu bisa berasal dari pemerintah pusat APBN kan, pemerintah daerah APBD, kemudian bisa dari masyarakat sendiri. Iya. Misalnya kayak seperti yang bilang Pak Ramanto itu misalnya dana desa kan, dana desa bisa dikelola untuk menggaji memberikan insentif juru pelihara. Iya. Cuma dengan syarat itu tadi cagar budaya itu bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian. Jadi PAD bisa masuk ke desa, bisa masuk ke juru pelihara dan Soalnya ke daerah. tugas juru pelihara itu sendiri tidak hanya menjaga kebersihan itu sendiri, tetapi juga mempertahankan keasliannya. Karena yang namanya cagar budaya ini misalnya ada rehab dan sebagainya, ini tidak boleh mengurangi atau menambahi daripada keasliannya itu sendiri. Iya, Nah, itu yang perlu dipertahankan. Betul sekali Bapak. Bapak untuk masyarakat sendiri apakah bisa mengajukan atau memberi informasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini Pak, ini sepertinya layak untuk dijadikan cagar budaya. Apakah bisa seterbuka itu masyarakat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini Pak? Sebenarnya dari Dinas Kebudayaan sendiri ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Tabalong. Seandainya mereka menemukan seperti diduga sebagai cagar budaya atau benda warisan budaya, ini bisa diusulkan ke bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Gratis. Secara gratis Ya. cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Tapi memang harus dipastikan dulu keasliannya ya Pak. Nah, yang memang seperti- lah itu kita tinjau ke sana, dan setelah kita memang itu memang ada, dan kita kemungkinan selanjutnya kita mendatangkan tim ahli dan sebagainya. Memang Mbak, selama ini usulan itu banyak Mbak yang masuk ke Dinas Pendidikan, ke bidang kebudayaan, bahwa di daerah ini ada makam ini, daerah ini ada candi ini, di daerah ini ada batu ini kan. Cuma kita tidak bisa hanya berpegang pada dongeng kan. Iya, Iya. betul. Nah, kebanyakan begitu. Mereka menyampaikan cuma tidak disertai dengan data yang lengkap. Nah, kita kan kewalahan juga kalau kita harus Mengobservasi langsung ke sana. itu. Kita kan sampaikan ke tim ahli cagar budaya kan, mereka
terdiri baru beberapa tim kan, ada dari arkeolog, budayawan, kemudian dari sejarawan. Nah, mereka tidak mau kalau hanya sekedar dongeng atau cerita-cerita masyarakat masa lalu aja kan, tanpa ada bukti yang Harus konkret. bukti yang konkret akurat Jadi itu kelemahannya di situ. Kelemahannya di Kadang situ. kita Nah, ini usulan ya, untuk dinas pendidikan banyak. banyak ya. kekurangannya adalah ya bukti otentiknya itu yang kurang. Jadi memang itu butuh proses ya Bapak ya. Jadi buat masyarakat sendiri apabila ingin mengajukan atau memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang budaya sendiri harus memiliki bukti yang konkret. Nggak bisa asal-asal aja gitu langsung mengajukan ya Pak ya. Repot nanti ya Pak ya kalau kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita akan melanjutkan lagi ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog.